sempurnakan wudu. Nabi sudah ajarkan. Fastaqbilal qiblah, lalu menghadap ke arah kita, berdiri. Nah, di pertemuan lalu kita berhenti sampai sini. Cara berdirinya dengan cepat ya. Mohon izin. Ya, cara berdirinya kata Nabi SAW, aqimus sufuf. Ya, aqim, kamu berdiri tegak. Saya ingatkan kembali, ya, tegak. Tegaknya di sini untuk ukuran badan. Ya, jadi tidak miring kanan, miring kiri, depan atau belakang, tegak sempurna. Ya, ini sudah kita bahas. Kemudian posisi kaki masih ingat ya? Tidak terlampau lebar, tidak juga terlampau rapat. Ya. Cukup sejajar dengan bahunya, turunkan ke bawah. Ya. Ini sudah kita selesaikan. Sekarang kita akan sambungkan dari bahasan ini. Ya. Maaf, izin. Kata Nabi, tegakkan dulu seperti ini. Jangan mulai salah. Tegakkan dulu, kakinya kemudian lebarnya selebar bahu, tidak miring kanan, tidak miring kiri, dan tidak terlalu rapat, tidak juga terlalu rendah. Okay? Ini maknanya, jika Anda masih mampu menegakkan diri Anda dan untuk berusaha, jangan gantungkan hidup pada orang lain. Dan jika sudah mapan dalam kehidupan tegak berdiri, tolong seimbangkan. Jangan terlampau lebar, boros dalam kehidupan, sombong dan sebagainya, kan? Atau Anda terlampau rapat, eksklusif dalam bergaul. Ya, maaf, sulit mengeluarkan bantuan untuk orang lain, orang toleran dalam kehidupan dan sebagainya. Ya, ini sudah kita selesaikan. Nah, sekarang saya agak lambatkan, ya, karena ini materi yang baru kita mulai hari ini. Teman-teman sekalian, kita mulai. Kalau sudah berdiri seperti ini, menghadap ke arah kiblat, ya, sudah mulai tegak, apa yang dilakukan? Ya. Baik, kita lihat hadis riwayat Al-Bukhari. Oke, kita sudah cantumkan nomor hadis 735. Baik. Dari Ibnu Umar, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, ya. Beliau menyampaikan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, jika beliau mulai bertakbir dalam salat. Saya ulang, idza kabbara, jika beliau bertakbir dalam salat, memulai rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Harus baru mulai ini, tolong fokuskan. Jadi ini yang pertama. Saya ulang. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bertakbir, jadi salat dimulai dengan takbir. Jika bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya gini, sejajar dengan bahunya, hadwa mankibaihi di sini. Jelas ya? Baik, ini bagian yang pertama, didapatkan juga di hadis Muslim nomor hadis 390. Jadi kalau Anda ingin bertakbir, ingat betul ya, sahabat saja memulai salat keliru, kata Nabi ulangi. Jadi bukan di sini, tapi sejajar dengan bahu di sini. Jelas di sini? Baik, ini alternatif yang pertama. Yang kedua, bisa juga Anda lakukan berdasar hadis riwayat Muslim nomor hadis 391. Pelan-pelan dari Malik Al-Huwairith, dari Malik bin Al-Huwairith. Kata beliau, saya pernah melihat Nabi SAW mengangkat kedua telapak tangannya, yarfa'u yadaihi, kan? Yuhadhi bihima udhunaihi, mengangkat telapak tangannya sejajar dengan daun telinganya, cupingnya, sini. Jelas di sini? Di pertama di sini, kedua di sini, ya. Tidak lebih tinggi, tidak juga lebih rendah. Jelas ya? Baik, pertama pelan-pelan sejajar dengan bahunya, kedua sejajar dengan daun telinga, pelan-pelan, pelan-pelan. Kemudian telapak tangan ini tidak terlampau dibuka jemarinya lebar begini, tidak juga dirapatkan begini, terulur seperti biasa menghadap ke arah kiblat. Jadi ketika Anda angkat sejajar dengan bahu begini saja, tidak terlampau dibuka begini, tidak juga dirapatkan begini, tapi terulur biasa begini. Jelas di sini? Baik, kemudian sejajar dengan daun telinga di sini. Baik. Ini disebut dengan takbir apa? Oh, dari mana? Baik. Kalimat takbiratul ihram, baik. Dari mana didapatkannya dan apa maksudnya? Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Ya. Mohon izin ya, saya tidak menginginkan menyampaikan sesuatu hanya untuk pengetahuan. Anda harus paham. Kalau ada istilah, pahami kenapa disebut itu. Ya. Baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 238. Harus pakai at ya, bukan Tirmidzi, bukan Turmudi, tapi At-Tirmidzi atau At-Turmudi. Nama aslinya Muhammad. Ya, ingat nama aslinya Muhammad. Berasal dari daerah Tirmidz, maka dikenal dengan At-Tirmidzi. Baik, teruskan dulu. Beliau menyampaikan, kalau Rasulullah SAW, satu kali Rasulullah SAW bersabda, "Miftahus shalah at-tuhur." Pembuka, pengawal salat itu at-tuhur, wudu. Pelan-pelan, at-tuhur itu wudu.
wa tahrimuha at-takbir. Ya, kalimatnya wa tahrimuha at-takbir. Pelan, sebentar. Kata Nabi, kalau Anda ingin sholat, Anda wudu dulu. Kemudian saat Anda ingin mulai, maka Anda mulai dengan takbir seperti tadi. Ya, dan saat takbir ini, Anda mesti tahrim. Tahrim itu segala yang diharamkan, yang ditepikan, yang dilarang, yang tidak boleh dibawa dalam sholat. Nabi mengatakan kalau Anda sudah mulai takbir, Anda mesti menepikan, meninggalkan. Ya, awas, hati-hati, menanggalkan segala yang tidak terkait dengan sholat. Ya. Makanya ketika Anda mulai bertakbir, Anda takbir misalnya seperti ini, ya, kenapa tangan Anda diangkat ke belakang seperti ini, walaupun sejajar dengan dada ataupun sejajar dengan daun telinga? Saat kita mulai mengangkat, kata para ulama, ini kita sudah mulai menepikan. Ya, awas, menanggalkan, membuang segala yang tidak terkait urusan kita dengan sholat, buang ke belakang, buang urusan dunia ke belakang. Ya. Di saat Anda mulai bertakbir, ya, takbirnya kata Nabi mesti tahrim. Ya, tahrim, buang segala yang tidak terkait dengan sholat ke belakang. Ya, jadi Allahu Akbar, buang urusan dunia ke belakang. Ya, jangan dibawa-bawa dalam sholat. Tepikan. Teman-teman sekalian, sebentar. Tahrim asalnya dari kata haram. Ya. Haram, suatu yang dilarang, tidak boleh dilakukan. Kalau Anda ingin tepikan yang dilarang itu, Anda jatuhkan, kemudian Anda tepikan dan tidak Anda bawa, maka rumusnya tambahkan hamzah di depan huruf pertama ini. Harakatnya menjadi kasrah ini. Lalu huruf keduanya dimatikan. Tadinya asalnya haram, ya. Kemudian matikan huruf pertamanya begini, tambahkan hamzah. Jadi ihram. Pelan-pelan. Dari sini para ulama kemudian membuat rumusan definisi dari hadis Nabi ini. Takbirnya disebut dengan takbiratul ihram. Maksudnya saat Anda mulai bertakbir, Anda jatuhkan, tepikan, tanggalkan semua urusan dunia, buang dia ke belakang. Jangan dibawa. Persoalannya, kenapa kebanyakan orang sholat sering tidak khusyuk dalam sholatnya? Karena saat dia sholat, dunia masih dibawa. Itu yang bikin sholat Anda nggak khusyuk. Jadi begitu bertakbir, Allahu Akbar, tangan diangkat, tapi dunia masih dibawa. Mohon maaf ya, Allahu Akbar, proyeknya masih ada, Masya Allah, ada yang mikirin eksplorasi, ada yang mikirin ini, mikirin itu, macam-macam. Sampai yang kecil-kecil bisa muncul. Karena itu ketika Anda mulai bertakbir, ya, kata Nabi, sudah tahrim, buang, jangan dibawa.